Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, bocah kuat yang pantang menyerah, harus kehilangan ibu, adik dan neneknya, serta kakinya harus diamputasi karena gempa dan likuifaksi yang melanda Perumnas Balaroa di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018. Bagaimana kisahnya? Simak terus di channel Halal Community. Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 menghantam Kota Palu, Sigi dan Donggala yang merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Bukan cuma Indonesia, tapi juga seluruh dunia tercengang melihat peristiwa itu. Bahkan likuifaksi yang terjadi pada saat itu merupakan likuifaksi terbesar di dunia. Salah satu yang mengalami langsung kejadian yang mengerikan itu adalah Fahri, seorang bocah yang pada saat itu berumur 10 tahun. Dia harus kehilangan satu kakinya karena diamputasi akibat reruntuhan rumah. Banyaknya relawan dan orang-orang yang berjasa yang ikut andil dalam kesembuhan serta pemulihan Fahri pada saat itu. Di antaranya ada tim para medis rumah sakit, relawan MDMC, tim dari RSCM, PT Hasrat, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga termasuk Eros Sela on Seven. Dua kaki palsu Fahri berasal dari donasi dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga Eros Sela on Seven. Dan pada kesempatan ini kami mengajak Fahri bersama tantenya untuk mengobrol singkat tentang kejadian serta pasca kejadian saat itu. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman halal semua. Alhamdulillah pada hari ini aku memiliki kesempatan bersilaturahim dengan Fahri Fajar. Ya, Fahri Fajar. Adik tiganya adalah salah satu korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang Palu 28 September 2018. Beliau bersama keluarganya bertempat tinggal di Perumnas Balaroa. Fahri sendiri saat ini tinggal bersama ayahnya di adik Fahri saat ini sudah bersekolah madrasah pada saat kejadian. Fahri berusia 10 tahun atau kelas 5 SD. Kita berbincang sedikit dengan temannya atau saya katakan Fahri setelah pasca gempa kemarin. Itu Fahri berapa lama dirawat di rumah sakit? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Berarti 3 bulan itu di rumah sakit. Rumah sakit Alhera. Oh, di rumah sakit Alhera? Iya, karena waktu itu yang amputasi Fahri dari rumah sakit RSCM. Dari RSCM. Berarti 3 bulan perawatannya di rumah sakit Alhera. Pada saat kejadian Fahri ini di rumah atau lagi di luar? Dia di rumah. Di rumah. Kemudian pada saat kejadian itu Fahri di rumah. Dalam rumah ya? Dalam rumah, berarti semua keluarga lagi di dalam rumah. Di dalam rumah ada 4 orang. Ibu saya, mamanya, adiknya, sama Fahri. Saya di depan. Oh, di depan rumah? Keluar. Waktu itu saya pergi beli telur. Pas mau pulang tidak sampai hebat itu. Saya juga dapat musibah di jalan karena terinjak mobil kan, jadi jalan-jalan.
Jadi yang dapat yang pertama kali temukan mereka ini bapaknya. Oh, bapaknya yang dapat. Jam berapa Pak Hari didapat? Itu bapaknya standby di situ dari habis maghrib itu sudah di situ. Sudah cari-cari. Terus itu satunya ipar namanya Ian, biasa dia apa kayak punya perasaan begitu, dia bilang saya mau turun, dia panggil dia dengar sudah suaranya bapaknya bilang di sini. Itu mamanya dengan adiknya sudah meninggal kan, mamanya masih hidup tapi sudah dia tinggal bilang kasih keluar saja dia ini karena dia masih selamat. Ditanya saya, dibilang sudah di atas di BMKG sama om. Jadi pas waktu itu dikasih keluar dulu adiknya, dibawa ke BMKG rumahnya om di atas. Setelah itu Fahri Tapi sudah malam jam 2 malam. Jam 2 malam baru dia bisa dievakuasi. Sampai di BMKG itu baru jenazah yang lain baru. Setelah itu dia begitu pagi dia saya bawa ke rumah sakit umum karena kakinya sudah hitam. Sabtu pagi 5:30 karena saya lihat kakinya ini sudah hitam, sudah melepuh. Kan di sana airnya panas, lumpur tapi panas, jadi mungkin itu penyebabnya kan. Sampai di rumah sakit umum apa keadaan juga seperti itu kata mama. Itu jenazah mana pasien kacau balau, jadi saya minta dia dijahit belakangnya ini kan pabriknya dia kena kaca jendela tertancap di sini. Jadi itu yang dicabut tanpa ada penghilang rasa sakit lah istilahnya, suntik rambut. Habis itu dokter dari rumah sakit cuma kasih perban begitu ikat. Dia bilang ibu pulang dulu karena banyak mayat. Di bawah kakinya kita itu mayat semua. Sampai itu berapa hari saya pulang dia sudah kayak demam begitu kan, sudah demam. Di rumah sakit kita ada kakak sudah dari luar sudah datang. Sudah dia kayak ditangani dokter, dibedah sudah dia punya kaki. Tapi kayak bagaimana perasaan kita karena kacau di rumah sakit umum. Datang tim RSCM 3 hari pasca gempa, RSCM datang. Berarti tim dari RSCM yang tangani kaki sampai selesai. Sampai habis diempas mereka masih kontrol. Tapi kondisinya Fahri ketika sebelum setelah dievakuasi didapat, dievakuasi dibawa ke rumah sakit itu dia sadar. Sadar dia hebat Pak. Karena tidak semua orang bisa dengan kondisi seperti itu gempa. Dia ingat dia dijahit, kakinya dibedah dia ingat. Jadi dia yang jadi korban di Perumnas itu 3 ibu. Kalau ibu, kakak sama adiknya. Lainnya kan om. Berarti Fahri yang ada di bapaknya sama kakaknya. Terus setelah dirawat di rumah sakit di akhirat, terus dioperasi kakinya. Terus pertama kali mendapatkan bantuan kaki palsu itu dari siapa? Dari Jogja. Pertama kita dapat juga terima kasih sekali sama MDMC Muhammadiyah Center. Mereka yang memfasilitasi, akhirnya relawan mereka ketemu Mas Eros Relawan Sevan.
terus sama Mas Andro, melalui Mas Andro, iya. Melalui Mas Mas Andro Andro, standby di Palu, jadi melalui Mas mereka Andro yang melalui WA, melalui ya, komunikasi sama iya. Eros. Akhirnya Palsu kami pertama dapat bantuannya bantuan melalui Eros. kaki palsu pertama itu melalui Mas Eros dari Mas Jawa. Eros, saudara terima kasih banyak sudah membantu adik kami Fahri pada saat selesai gempa. Terima kasih banyak bantuan kaki palsunya, sangat-sangat bermanfaat untuk kami. Saat ini adik Fahri sudah kelas 1 SMP ya. Kelas 1 Sanawiyah. Fahri kalau lewat-lewat rumah begitu Fahri masih terbayang lebihnya sudah tidak lagi apa namanya sudah biasa. Tapi kalau dulu waktu setelah selesai gempa tidak mau. Terus setelah dapat bantuan palsu dari Mas Eros itu berapa bulan pas kejadian? Itu 5 bulan kayak belum lama kita keluar dari rumah sakit. Jadi kurang 3 bulan aja. Iya, 4 bulan 4 bulanan ini baru dapat kiriman kaki palsu dari Mas Eros. Terus dapat juga bantuan kaki palsu dari Ikatan Dokter Indonesia. Iya, setelah Iya. kami disarankan rehab ke Undaka, rehab jantung kakinya. Iya. Nah, sampai sana ada Dokter Hermilawati, terima kasih sekali Dokter Hermilawati. Dokter Hermilawati. Iya, terima kasih sekali karena masukan Fahri menjadi salah satu penerima bantuan dari iya Ikatan Dokter Indonesia, istri Ikatan sama PT Hasrat. Sama PT Hasrat. Iya, PT Hasrat juga sangat membantu sekali. Alhamdulillah sekarang dia punya kaki yang baik. Iya, alhamdulillah. Kami lihat yang pakai di makanan cukup ringan, cukup membantu dia untuk beraktivitas. Tidak semua anak-anak seusia Fahri yang cukup kuat melalui masa-masa yang begitu sulit ketika setelah pasca gempa Palu. Dua saudara yang menjadi korban meninggal, Fahri sendiri kakinya harus dioperasi karena bangunannya Reruntuhan rumah pada saat itu. Fahri anak yang cukup sudah mau hampir bulan September adalah 2 tahun gempa itu. Untuk Fahri sendiri jelasnya kaki palsu yang dia gunakan ini tentunya akan butuh penggantian kembali ketika Fahri semakin lama semakin besar. Tentunya kaki palsunya ini yang dia gunakan itu harus diganti lagi sesuai dengan ukuran tubuhnya. Fahri, teman-teman di sekolah guru-guru bagaimana? Biasa lihat Fahri baik gurunya baik semua di Madrasah Sanawiyah ya. di SD-nya. Oh di SD kan 2 tahun. Iya. SMP-nya kan baru ini ya. Gurunya, kepala sekolahnya, wali kelasnya, teman-temannya itu baik semua. Kalau dia berdiri dorong jaga. Iya. Iya karena dia masih terus menyesuaikan kan dengan dari pemerintah soal pembagian bantuan ini yang besar. Apakah sudah dapat atau belum? Alhamdulillah sudah dapat. Alhamdulillah sudah dapat ya. Iya, alhamdulillah terima kasih buat Yayasan Beda Suci Yayasan Beda Suci ya. dan pemerintah. Itu dapatnya di Tondok. Di Tondok untuk Tondok. Tapi belum ke sana pindah.
sudah bolak-balik. Bolak-balik karena Pak Hari sekolahnya di Sungai Manondas dan Jambul ya. Jalan Labu. Oh, di Jalan Labu. Jalan Labu. Kami dari Halal Community menyampaikan Adik Fahri saat ini masih membutuhkan bantuan kita semua untuk ya pendidikannya, untuk ke depan penggantian kakinya. Untuk itu kami dari Halal Community mengajak teman-teman yang ingin membantu Adik Fahri bisa menyalurkannya nanti melalui rekening Adik Fahri sendiri yang tercantum di dalam video ini. Untuk konfirmasinya bisa melalui kantornya atau bisa juga melalui Halal Community. Sebelum kisah ini sebenarnya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, terutama dari semangat Fahri di dalam menjalani kehidupan. Karena dengan kondisi Primas sendiri yang kita lihat begitu luar biasa, jujurnya Fahri masih tetap semangat. Tidak semua orang mampu hingga saat ini melihat kondisi Primas, tapi Fahri, kami tanya tadi, dia sudah biasa melihat. Bahkan tadi kita sempat bawa lewat di lokasi Primas, Fahri cukup kuat melalui padahal di lokasi itu cukup banyak kisah yang memilukan. 28 September 2018 kami pun merasakan gempa dahsyat itu ketika itu, tetapi Fahri itu merasakan peristiwa yang luar biasa, yaitu divaksin di Indonesia. Itu kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin membantu Fahri di dalam pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi, ayo bantu Adik Fahri. Adik Fahri begitu semangat di belajar di sekolahnya, mencapai cita-cita dan tujuannya. Kita doakan Adik Fahri semuanya nanti kelak apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan bisa dicapai, tentunya dengan doa dan bantuan dari kita semua. Untuk itu teman-teman Halal, terima kasih atas supportnya selama ini. Untuk yang ingin menghubungi atau melihat Adik Fahri, silakan menghubungi nomor kontak yang kami cantumkan di dalam video ini. Untuk Mas Eros Selawan Seven, Ikatan Dokter Indonesia, terima kasih banyak dari pihak keluarga atas bantuan kecepatan dan semua tenaga medis yang membantu Fahri maupun teman-teman gempa pada saat di dalam merawat korban gempa Palu 28 September 2018. Akhir kata, Halal Community mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.